Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini, saya akan membahas tentang pemilu paling curang yang pernah terjadi di dunia. Pemilu ini terjadi di Liberia pada tahun 1927 dan berhasil masuk dalam Guinness Book of Records. Bagaimana bisa pemilu ini begitu curang dan apa dampaknya bagi sejarah Liberia? Mari kita simak bersama. Liberia adalah negara di Afrika Barat yang didirikan oleh mantan budak dan orang kulit hitam yang lahir bebas dari Amerika Serikat pada tahun 1822. Sejak tahun 1847, Liberia telah memilih presidennya secara demokratis. Namun, pada tahun 1927, terjadi pemilu yang sangat mencoreng nama Liberia di mata dunia. Pada tahun itu, ada dua kandidat yang bertarung dalam pemilihan presiden, yaitu petahana Charles King dari Partai Truick yang berkuasa dan Thomas Faulkner dari Partai Rakyat Oposisi. Saat itu, Liberia memiliki 15.000 pemilih terdaftar menurut Komisi Pemilihan Umum Nasional. Namun, ketika pemungutan suara berakhir, hasilnya sangat mengejutkan. King terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga dengan 96% suara, yaitu 240.000 suara. Sementara itu, Faulkner hanya mendapatkan 4% suara, yaitu 9.000 suara. Dengan kata lain, secara statistik, jumlah pemilih di Liberia pada tahun 1927 melebihi 1.660%. Dengan angka yang penuh misteri ini, Liberia akan terus mencatat rekor global dalam pemilu curang dan mungkin masih belum terpecahkan. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Apakah King melakukan kecurangan dalam pemilu? Apakah Faulkner menerima kekalahan dengan baik? Dan apa reaksi dunia internasional terhadap pemilu ini? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus melihat latar belakang politik dan sosial Liberia pada saat itu. Liberia adalah negara yang didominasi oleh kelompok Ameriko-Liberia, yaitu keturunan mantan budak dan orang kulit hitam yang lahir bebas dari Amerika Serikat. Mereka menguasai pemerintahan, ekonomi, dan militer Liberia. Mereka juga mendirikan Partai Truick, yang menjadi partai tunggal di Liberia sejak tahun 1878. Partai ini mengklaim mewakili semua rakyat Liberia, tapi sebenarnya hanya melayani kepentingan kelompok Ameriko-Liberia. Di sisi lain, ada kelompok pribumi Liberia, yaitu orang-orang yang sudah tinggal di Liberia sebelum kedatangan orang-orang Amerika. Mereka berjumlah sekitar 95% dari populasi Liberia, tetapi mereka tidak memiliki hak politik dan sosial yang sama dengan kelompok Ameriko-Liberia. Mereka sering menjadi korban diskriminasi, eksploitasi, dan penindasan oleh pemerintah. Mereka juga tidak memiliki akses yang baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada tahun 1920-an, muncul gerakan nasionalis yang menuntut perubahan politik dan sosial di Liberia. Gerakan ini dipimpin oleh Thomas Faulkner, seorang pengusaha dan politisi yang berasal dari kelompok pribumi Liberia. Faulkner mendirikan Partai Rakyat, yang menjadi partai oposisi pertama di Liberia. Partai ini menawarkan visi baru untuk Liberia, yaitu sebuah negara yang demokratis, inklusif, dan sejahtera. Partai ini juga menentang praktik kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintah. Kerja paksa adalah salah satu isu yang sangat kontroversial di Liberia pada saat itu. Pemerintah Liberia sering memaksa rakyatnya, terutama dari kelompok pribumi Liberia, untuk bekerja tanpa upah atau dengan upah yang sangat rendah di perkebunan, tambang, dan proyek-proyek pembangunan. Pemerintah juga menjual sebagian dari rakyatnya sebagai budak ke koloni Spanyol Fernando Po, sebuah pulau di Teluk Gini. Pemerintah melakukan hal ini untuk mendapatkan pendapatan dari pajak ekspor dan impor. Praktik kerja paksa ini mendapat sorotan dari Liga Bangsa-Bangsa, organisasi internasional yang didirikan setelah Perang Dunia Pertama untuk menjaga perdamaian dan kerjasama dunia. Liga Bangsa-Bangsa menugaskan seorang komisaris khusus untuk menyelidiki kondisi sosial dan ekonomi di Liberia. Komisaris ini bernama Cuthbert Christie, seorang dokter dan penjelajah asal Inggris. Christie tiba di Liberia pada tahun 1926 dan melakukan penyelidikan selama beberapa bulan. Ia mengunjungi berbagai tempat di Liberia dan mewawancarai banyak orang, termasuk Presiden King, Wakil Presiden Allen Yanchi, Thomas Faulkner, dan para korban kerja paksa. Ia juga mengumpulkan bukti-bukti tentang praktik kerja paksa dan perdagangan budak di Liberia. Pada tahun 1927, Christie menyelesaikan laporannya dan mengirimkannya ke Liga Bangsa-Bangsa.
Laporan ini berjudul, "The Black Republic, Liberia Under the Firestone Plantation Company". Laporan ini mengungkapkan fakta-fakta yang mengejutkan tentang kondisi di Liberia. Laporan ini menyatakan bahwa pemerintah Liberia telah melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional dengan melakukan kerja paksa dan perdagangan budak. Pemerintah Liberia telah gagal memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada rakyatnya, terutama dari kelompok pribumi Liberia. Pemerintah Liberia telah tunduk pada pengaruh dan tekanan dari perusahaan-perusahaan asing, terutama dari Firestone Plantation Company, sebuah perusahaan karet asal Amerika Serikat yang memiliki kontrak untuk mengelola perkebunan karet terbesar di dunia di Liberia. Pemerintah Liberia telah korup dan tidak transparan dalam mengelola keuangan dan sumber daya negara. Laporan Christie ini menjadi bom waktu bagi pemerintah Liberia. Laporan ini juga menjadi senjata bagi Thomas Faulkner untuk menyerang Presiden King dan Partai Truick. Faulkner memanfaatkan laporan ini untuk menggalang dukungan dari rakyat Liberia dan dunia internasional. Liberia adalah negara di Afrika Barat yang didirikan oleh mantan budak dan orang kulit hitam yang lahir bebas dari Amerika Serikat pada tahun 1822. Sejak tahun 1847, Liberia telah memilih presidennya secara demokratis. Namun, pada tahun 1927, terjadi pemilu yang sangat mencoreng nama Liberia di mata dunia. Pada tahun itu, ada dua kandidat yang bertarung dalam pemilihan presiden, yaitu petahana Charles King dari Partai Truick yang berkuasa dan Thomas Faulkner dari Partai Rakyat Oposisi. Saat itu, Liberia memiliki 15.000 pemilih terdaftar menurut Komisi Pemilihan Umum Nasional. Namun, ketika pemungutan suara berakhir, hasilnya sangat mengejutkan. King terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga dengan 96% suara, yaitu 240.000 suara. Sementara itu, Faulkner hanya mendapatkan 4% suara, yaitu 9.000 suara. Dengan kata lain, secara statistik, jumlah pemilih di Liberia pada tahun 1927 melebihi 1.660%. Dengan angka yang penuh misteri ini, Liberia akan terus mencatat rekor global dalam pemilu curang dan mungkin masih belum terpecahkan. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Apakah King melakukan kecurangan dalam pemilu? Apakah Faulkner menerima kekalahan dengan baik? Dan apa reaksi dunia internasional terhadap pemilu ini? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus melihat latar belakang politik dan sosial Liberia pada saat itu. Liberia adalah negara yang didominasi oleh kelompok Ameriko-Liberia, yaitu keturunan mantan budak dan orang kulit hitam yang lahir bebas dari Amerika Serikat. Mereka menguasai pemerintahan, ekonomi, dan militer Liberia. Mereka juga mendirikan Partai Truick, yang menjadi partai tunggal di Liberia sejak tahun 1878. Partai ini mengklaim mewakili semua rakyat Liberia, tapi sebenarnya hanya melayani kepentingan kelompok Ameriko-Liberia. Di sisi lain, ada kelompok pribumi Liberia, yaitu orang-orang yang sudah tinggal di Liberia sebelum kedatangan orang-orang Amerika. Mereka berjumlah sekitar 95% dari populasi Liberia, tetapi mereka tidak memiliki hak politik dan sosial yang sama dengan kelompok Ameriko-Liberia. Mereka sering menjadi korban diskriminasi, eksploitasi, dan penindasan oleh pemerintah. Mereka juga tidak memiliki akses yang baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada tahun 1920-an, muncul gerakan nasionalis yang menuntut perubahan politik dan sosial di Liberia. Gerakan ini dipimpin oleh Thomas Faulkner, seorang pengusaha dan politisi yang berasal dari kelompok pribumi Liberia. Faulkner mendirikan Partai Rakyat, yang menjadi partai oposisi pertama di Liberia. Partai ini menawarkan visi baru untuk Liberia, yaitu sebuah negara yang demokratis, inklusif, dan sejahtera. Partai ini juga menentang praktik kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintah. Kerja paksa adalah salah satu isu yang sangat kontroversial di Liberia pada saat itu. Pemerintah Liberia sering memaksa rakyatnya, terutama dari kelompok pribumi Liberia, untuk bekerja tanpa upah atau dengan upah yang sangat rendah di perkebunan, tambang, dan proyek-proyek pembangunan. Pemerintah juga menjual sebagian dari rakyatnya sebagai budak ke koloni Spanyol Fernando Po, sebuah pulau di Teluk Gini. Pemerintah melakukan hal ini untuk mendapatkan pendapatan dari pajak ekspor dan impor. Praktik kerja paksa ini mendapat sorotan dari Liga Bangsa-Bangsa, organisasi internasional yang didirikan setelah Perang Dunia Pertama untuk menjaga perdamaian dan kerjasama dunia.
Liga Bangsa-Bangsa menugaskan seorang komisaris khusus untuk menyelidiki kondisi sosial dan ekonomi di Liberia. Komisaris ini bernama Cuthbert Christie, seorang dokter dan penjelajah asal Inggris. Christie tiba di Liberia pada tahun 1926 dan melakukan penyelidikan selama beberapa bulan. Ia mengunjungi berbagai tempat di Liberia dan mewawancarai banyak orang, termasuk Presiden King, Wakil Presiden Allen Yanchi, Thomas Faulkner, dan para korban kerja paksa. Ia juga mengumpulkan bukti-bukti tentang praktik kerja paksa dan perdagangan budak di Liberia. Pada tahun 1927, Christie menyelesaikan laporannya dan mengirimkannya ke Liga Bangsa-Bangsa. Laporan ini berjudul The Black Republic, Liberia Under the Firestone Plantation Company. Laporan ini mengungkapkan fakta-fakta yang mengejutkan tentang kondisi di Liberia. Laporan ini menyatakan bahwa pemerintah Liberia telah melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional dengan melakukan kerja paksa dan perdagangan budak. Pemerintah Liberia telah gagal memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada rakyatnya, terutama dari kelompok pribumi Liberia. Pemerintah Liberia telah tunduk pada pengaruh dan tekanan dari perusahaan-perusahaan asing, terutama dari Firestone Plantation Company, sebuah perusahaan karet asal Amerika Serikat yang memiliki kontrak untuk mengelola perkebunan karet terbesar di dunia di Liberia. Pemerintah Liberia telah korup dan tidak transparan dalam mengelola keuangan dan sumber daya negara. Laporan Christie ini menjadi bom waktu bagi pemerintah Liberia. Laporan ini juga menjadi senjata bagi Thomas Faulkner untuk menyerang Presiden King dan Partai Truik. Faulkner memanfaatkan laporan ini untuk menggalang dukungan dari rakyat Liberia dan dunia internasional.